Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat saya dimanapun Anda berada. Konten kali ini saya beri judul Pemakzulan Gibran dan Penugasan ke Papua. Jadi memang luar biasa sekali ujian yang dihadapi keluarga Jokowi. Jokowi sendiri menghadapi ujian tudingan ijazah palsu yang membuat masyarakat terpecah menjadi dua. Demikian pula Gibran yang diusulkan untuk dimakzulkan oleh purnawirawan TNI. Ini pun masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Para pengamat politik menilai pemakzulan Gibran rasanya sulit terlaksana karena harus melalui MPR, sementara MPR itu sudah solid ya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian ya sulit lah ya. Tiba-tiba muncul dan juga Prabowo tidak terlihat ingin memisahkan diri dari Gibran. Meskipun didorong-dorong, meskipun ada yang berkeinginan seperti itu. Kalau Prabowo memang ingin memisahkan Gibran dari dia, ya sekaranglah saatnya. Tapi ya tiba-tiba muncul penugasan ya terhadap Gibran untuk berkantor atau memperhatikan kondisi di Papua ya. Papua yang salah, walaupun semasa Jokowi sudah diupayakan untuk perbaikan ekonomi Papua dengan berbagai fasilitas infrastruktur, tapi tetap Papua itu dipandang sebagai wilayah yang termiskin di Indonesia. Sebagian ada yang berpendapat bahwa ya ini bukti Prabowo mau menyingkirkan Gibran. Saya menilai hal ini sangat positif ya. Termasuk ungkapan atau narasi yang menyebutkan Gibran sedang disingkirkan. Ini hal yang baik saja saya kira. Karena masyarakat ya memandang bahwa Gibran itu tidak layak, tidak mampu, dan ini menjadi hukuman buat dia. Saya kira ini akan mengendorkan tensi kebencian terhadap Gibran. Toh dia sudah dihukum. Tapi di sisi lain saya melihat bagi Gibran sendiri itu sangat positif. Karena kalau dia di Jakarta, pertama dia banyak yang membenci, sehingga mungkin barangkali dia tidak luwes lagi ya, mau kemana-mana jangan-jangan dibenci gitu. Nah kalau di Papua 100% masyarakatnya itu sangat mengeluhkan Jokowi dan keluarga ya, termasuk Gibran. Itu sisi positifnya. Sisi positif yang lain adalah inilah kesempatan Gibran menunjukkan kapabilitasnya. Jadi selama ini orang-orang purnawirawan TNI dan pembenci-pembenci itu mencurigai, meragukan karena dia masih muda, belum pengalaman. Ya mainstream seperti itu ya, sejak pencalonan juga sudah orang tidak percaya. Walaupun dia berprestasi di Solo itu tidak menjadi perhitungan ya. Jadi ini kesempatan Gibran untuk menunjukkan potensi dan kapabilitasnya dan bisa diukur seberapa perubahannya, apa aksi-aksinya, apa program-program kreatifnya untuk mungkin bukan aja masyarakat Papua, ada yang mengusulkan termasuk Maluku Utara yang juga sangat miskin ya, walaupun kaya raya. Nah, sekarang waktunya kita melihat secara objektif. Saya berharap ya pembenci Gibran itu dengan berkantornya Gibran di Papua, tensinya akan menurun. Kemudian kita melihat secara objektif ya. Saya juga nggak tahu apakah Gibran bisa dengan waktu cepat yang membalikkan kondisi ekonomi
Papua dan Maluku kalau bisa, sehingga terlihat secara statistik, secara data, secara bukti bahwa itu terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang cukup singkat apa tidak. Saya kira ini memang ujian, memang waktu untuk memperlihatkan kapabilitas, bisa berhasil, bisa gagal, tapi mari kita melihat secara objektif dalam waktu ke depan apa yang dilakukan Gibran di Papua. Setelah itu mari kita evaluasi lagi, apakah layak dia dimakzulkan atau tidak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.